Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis. Kali ini kami akan membahas mengenai dividen trap, mitos atau fakta di episode ke-25. Sebelum kami bahas, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami dan YouTube channel kami ini. Kali ini gue bersama Julio. Langsung aja kita bahas mengenai dividen trap, mitos atau fakta. Sebelum kita mulai pembahasan dividen trap, mungkin kita kasih tahu dulu kali ya, pengertian kenaikan harga saham dan dividen itu apa sih sebenarnya? Nah, kenaikan harga saham atau capital gain itu sebenarnya merupakan selisih antara harga beli dan jual. Capital gain itu terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Coba mungkin bisa diperjelas nggak, Bu? Maksudnya kayak gimana nih? Iya, simpelnya sih gini aja, lu beli saham di harga beli kan, let's say misalnya lu beli di harga 1.000 satu lembarnya gitu kan. Nah, terus habis itu lu ekspektasi harga jualnya di atas harga beli dong. Nah, terus let's say lu jual di 1.100. Nah, berarti lu ada gain 100 kan gitu. Artinya lu punya capital gain 100 atau dalam persentasenya ya 10% gitu karena lu beli dari 1.000 gitu. Jadi capital gain sesimpel itu ya. Kalau misalnya kita bicara soal capital gain, ya kenaikan harga saham doang lah. Lu beli 500, jual di 1.000. Kalau misalnya lu beli 500, jual 400 atau jual 300, capital loss atau lu namanya cut loss. Ya, semudah itulah kira-kira. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai dividen tunai. Dividen ini apa sih? Dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen ini biasanya diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi dividen itu ya semaja kayak lu punya bisnis. Lu punya bisnis nih, lu patungan lah sama teman-teman lu gitu. Misalnya ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini siapa yang yang modalnya paling gede atau sahamnya paling gede di perusahaan tersebut, iya kan? Nah, misalnya lu punya 20%. Nah, berarti nanti pada saat pembagian saham, lu putusin tuh, ini kita dapat untung 20 juta misalnya. Jadi semuanya kita bagiin jadi dividen, kita bagi-bagi, atau misalnya kita bagiin 50% dari 20 juta, ya 10 juta, kita bagi-bagi sesuai sama jumlah persentase saham yang kita punya. Jadi perusahaan itu sesimpel itulah contoh mudahnya. Jadi ya dividen itu ya bagi-bagi keuntungan sebenarnya. Jadi si perusahaan untung misalnya 5 triliun. Nah, dia misalnya 50% kita akan jadikan sebagai dividen dan 50% lagi akan kita jadikan sebagai modal ditahan. Nah, modal ditahan ini bisa digunakan untuk capital expenditure. Laba ditahan. Ya, nanti laba ditahan kan diakumulasi terus tuh. Akumulasi terus nanti kalau misalnya udah agak banyak, dia biasanya ada pilihannya, misalnya mau dipakai untuk apa segala macam. Atau nanti kalau perusahaannya udah tingkat kemakmurannya udah tinggi banget, itu biasanya di 100% bahkan 100% dibagiin semua ke pemegang sahamnya. Contohnya yang paling nyata adalah si Unilever ya. Unilever tuh membagikan 100% keuntungan yang dia peroleh untuk pemegang sahamnya. Bahkan seingat gue beberapa tahun yang lalu dia sempat sampai lebih dari 100%. Oh iya? Iya, itu bisa. Itu bisa. Jadi pakai keuntungan sebelumnya. pakai laba ditahan dia sebelumnya dikeluarin juga. Wow. Sebenarnya dia ngeluarin dividen yang besar tuh untuk apa sih? Dia ngeluarin dividen tuh agar si tingkat ROI-nya tuh tetap terjaga sih sebenarnya. Kayak gitu. Lu bayangin deh. Nambahnya nggak begitu banyak. Terus kan karena ada akumulasi laba sebelumnya kan adanya di equity kan. Equity makin gede, labanya ya numbuhnya nggak terlalu kencang gitu loh. Jadi nanti makin lama tuh ROI-nya makin turun. Return on equity atau return on investment, return on equity. Return on equity. Makin lama makin turun kan. Nah, that's why dia ngebagiin sebagian dari untungan laba ditahannya buat dividen biar si ROI-nya itu tetap bagus, return equity tetap bagus. Make sense kan ya kayak gitu ya? Itu menurut pengertian gue, seingat gue sih kayak gitu ya. Satu sisi, benar, satu sisi kayak gitu. Terus sisi lain juga dia mau mempertahankan investornya juga sih gue rasa gitu kan. Iya, biar si investor si loyal gitu loh. Jadi mau entertain juga lah dia, mau entertain si investornya berupa dividen yang 100% payout ratio-nya gitu, dividen payout ratio-nya. Betul. Tuh. Dividen trap.
Di antara dividen tersebut ada namanya dividen trap. Dividen trap itu apa sih? Dividen trap tuh kayak lu ngarepin dividen yield yang besar dari suatu saham, tapi keesokan hari setelah X date-nya, bisa kan kalau lu mau dapat dividen itu kan lu harus pegang saham sampai di cum date dividennya kan. Nah, bisa aja pas X date dividennya itu sahamnya dibanting habis-habisan dan terus turun terus. Iya. Sampai akhirnya dividen yield lo yang belasan persen itu kelihatan kayak nggak ada gunanya. Iya kan? Karena capital loss-nya ya gitu ya. Iya, capital loss lo lebih gede daripada dividen yang lo dapetin. Betul. Nah, iya ini sih yang perlu diperhatikan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi lo jangan pernah lihat dari oh ya nih dividen yield-nya gede banget nih. Dividen yield itu kan dari apa? Dividen dibagi harga saham. Yang dibagi sama harga sahamnya kan. Misalnya dividennya dia 100 perak per lembarnya, harga sahamnya 1000. Berarti dividen yieldnya sekitar berapa? 10% ya? 10% kan. Oh, itu gede banget kan. Gede banget. Lalu jangan lihat di situnya. Lo lihat dulu dia tuh bisa sustain nggak sampai beberapa hari kemudian, apa pas di X date dia jatuhin atau segala macem. Itu kan yang hal-hal yang perlu kita perhatikan juga gitu kan. Biasanya nih gue pernah temukan dia kan yang ngasih dividen yield gede itu kayak Bank Jatim, Bank Jabar juga tuh dividen yieldnya. Bank Jabar ya. Dua itu kalau nggak salah ya. Tinggi. Itu kan harganya kan cuma gope. Nah, terus dia bisa ngasih dividennya itu kayak 80 sampai 100. Ya, that's right. Itu bisa jadi 20 belasan persen. Ya. Kelihatannya gede. Kalau di zaman modern dulu mungkin kalau untuk apa ya, di zaman dulu pasti orang ngarepinnya dividen ya. Kalau misalnya tahun 1800, 1600, 1700 kan pasar modal udah lama banget kan. Dan apa pasar modal itu ditemukan ya karena si VOC itu sebenarnya kan. VOC dia pengen ekspansi ke Indonesia, cuman nggak punya duit, akhirnya dia ngumpulin duit dari orang-orang buat dia ekspansi di Indonesia, kemudian dari keuntungan yang dia dapat dari ekspansi itu dia bagiin ke dividen si saham orang-orang Belanda, orang-orang yang naruh saham di sahamnya VOC. Sebenarnya awal mulanya saham itu dari situ sebenarnya. Ya kita turut berperan juga lah dalam pasar modal sebenarnya. Kan dividen apa? Ya kan bursa saham tertua di dunia kan di Amsterdam kan. Nah awalnya tuh dari situ. Karena terus kenapa sih bisa jadi orang lebih mentingin capital gain dibanding dengan dividen? Karena pada saat orang-orang itu dia ngerasa, ini gue punya saham VOC, ini dividennya nih lumayan nih, ada 1 juta nih misalnya, 1 juta setahun dapat. Oh ya, boleh dong gue mau beli, boleh dong buat gue. Oh ya udah lu beli dulu harganya. Misalnya tadi harga 100, karena dividennya bagus, dinaikin sama dia. Udah deh 150 buat lo nih, tapi lu ingin beli saham gue aja. Oh ya udah 150. Dividennya terus naik tiap tahun terus naik. Harga saham juga mau nggak mau ikut naik kan, karena kalau misalnya harga sahamnya sama aja ya dia berarti jualnya nggak bisa untung dong. Jadi apa ya, itu cerita awalnya kayak gitu sih, kenapa lama kelamaan di zaman modern itu orang lebih mentingin apresiasi harga saham dibandingkan dengan si dividen sahamnya, sebenarnya sih gitu. Tapi di zaman modern pun orang yang dapat apresiasi harga, dapat dividen juga itu ada yang kayak gitu. Dan itu banyak saham yang modelan kayak begitu. Jadi lu beli saham yang dapat kenaikan harga, lu dapat dividen yang gede juga dapat. Jadi itu bukan suatu hal yang mustahil di zaman sekarang ya, Oke. Dan kemudian ini dividen yield. Ini fresh banget ini tahun 2020 ya. Jadi dividen yield yang ya setahu gue mungkin yang paling besar saat ini masih PTBA ya, dividen yield-nya. Ya betul. PTBA ini cum dividennya 18 Juni 2020 yang lalu. Dividen per share itu Rp326 per lembar saham. Harga pas cum dividennya itu 2.450. Kalau pakai harga ini, dividen yield-nya itu sekitar 13%. Tinggi banget. Jadi lu cuma sekali gebuk aja bisa dapat 13% yield-nya gitu kan. Kemudian Bank Jatim ini dividen yield-nya 48,2. Dividennya, dividen per share. Iya, dividennya, sorry. Dividen per share 48. Kemudian dividen harga sahamnya cuma 540. Dividen yield-nya 8,9%.
Dari TMG. dulu ini gede sih ini, tapi padahal dulu lebih besar dari ini angkanya Iya, sih. betul, Dividennya. betul. Biasanya lebih besar. ITMG terus 570 per lembar sahamnya. YLT 6,39. Makin lama makin kecil ya. BRI kalau perusahaannya udah lumayan ini biasanya yang gede sih biasanya tambang ya, ya nggak sih? Gue Bisa merhatiin sih gitu. bisa juga salah sama Kayak sama Adaro juga gede ya, tuh. sama Sama apa? BUMN, Pak. Iya, BUMN ya. BUMN dan BPD biasa sebenarnya sih. Iya, BPT, betul, betul. Karena dia punya BPD ada. kewajiban untuk ngasih dividen ke pemegang sahamnya, yaitu ya Pemda gitu, kayak Iya, Pemda sama BCTM, pemerintah ya. Pemda Pemda Jatim sama BJBR, Pemda Jawa Barat, terus ya yang lain-lainnya juga buat Republik Indonesia sih. Indonesia, Ya, iya biasanya kayak gitu. gitu. Kita lanjut lagi ya ke Astra. Astra itu 3,14% dan BCA, ya BCA mah ya wajar lah dia ngasih cuma 1,7%. Lu beli sahamnya juga naik gila-gilaan kan. Jadi ya nggak masalah dia ngasih dividen yield cuma 1,7%. Itu sangat nggak masalah sih. Nah untuk menjawab benarkah si dividen itu apa tadi judulnya gue lupa. Dividen trap. Merupakan iya dividen trap. Nah, kita langsung jawab aja pertanyaannya dari PTBA. PTBA ini kalau kita lihat ya di 2019 yang lain ya, yang lalu dia bagi dividen tuh sekitar bulan Juni ya, Mei Juni gitu deh. Dia bagi dividen tanggal segini, kemudian esok hari langsung terjun bebas. Dan sampai sekarang harga sahamnya belum balik ke titik dia di mana pada saat bagi dividen. Iya, sampai seperti itu. Sampai sekarang belum balik lagi ke harga dia pas udah saat dia dihukum dividennya dia. Kemudian di tahun 2020 di bulan Juni dia bagi dividen di harga 2.450-an. Kemudian sekarang udah di harganya udah tinggal di 2.000-an. Jadi udah lumayan jauh banget ya kalau kita lihat di sini turunnya. Jadi ya misalnya dividen yield-nya sekitar 13% ya harganya turun ke segini ya dibilang luar atau enggaknya sih udah tanda tanya ya oke. Iyalah orang 500 dibagi 2,5 itu kan 25%, Pak. Dia turun 500 perak dari 2.500 kan. Dia turunnya 25%. Lu terima dividen 13%, lu artinya rugi dulu. Boncos. Iya, boncos 12% kan. Itulah kira-kira. Ini contoh yang salah satu dividen trap ya. Nah, ini Bang Jatem nih, ini sering banget ya. Iya, 2017. Ini gap down, tapi ujung-ujung bisa naik lagi. Nah, kalau lu berusaha beruntung bisa jual di sini sih, oke lah, lu dapat cuan. Terus yang ini tahun 2018 tuh dia gap down terus selalu sih. Kalau lo bisa average down sih ya it's okay ya. Dan tapi harganya naik ke 760 lagi. Kemudian di 2019 itu dia dari 680 turun lagi gap down. Balik lagi akhirnya beberapa bulan kemudian baru balik lagi. Kemudian di 2020 dia bagi dividen di sini. Sekarang nih tapi kalau nggak salah hari ini udah balik lagi. Ya itu udah 55. Balik lagi dia. 555. Enakan ini sih. Enakan ini. Ini nggak terlalu ngejebak ya, oke. Iya. Setelah bertahun-tahun dia akhirnya bisa juga dapat dividen dapat untungnya juga capital iya gain gitu ya. Capital gain-nya juga dapat. Cuman range-nya dia nggak terlalu gede ininya. Apresiasinya dibandingin sama depresiasinya gitu. Lu lihat aja. Betul. Terus lama ininya range buat apresiasinya tenornya lama banget. 2019 lu lihat aja kan berapa bulan tuh, April, Mei, Juni, Juli, hampir 4 bulanan baru bisa balik lagi. Kalau lu sabar sih silakan ya. Iya, BJTM ini kayak gitu sih. Iya, BJTM memang kayak begitu mainannya dia. Nah, aku nih ITMG. Ini ITMG dia bagi dividen 2019 kemarin. Dia bagi dividen 2 kali ya. Dividen yang pertama dividen biasa sama dividen interimnya dia. Terus setiap bagi dividen dia gap down, terus ini gap down lagi. Ini sih, tapi pas dia setelah bagi dividen turun aja biasa, nggak gap down. Iya. ITMG ya begitulah ceritanya. Nah ini yang jadi perhatian kita nih. Belum tentu dia bagi dividen sahamnya selalu turun itu belum tentu. Contohnya apa? Contohnya nih BRI.
BRI dia bagi dividen di kisaran bulan Juni tahun 2019 kemarin. Tapi apa yang terjadi? Sahamnya terus naik. Iya ya. Meskipun sempat turun lagi. Tapi kan at least kalau lu dapat dividen sini, lu jual di sini bisa kan sebenarnya. Tapi Jadi, tapi ini karena gue rasa ya pada 2019, 2020 juga masih ya BRI primadona pasar modal sih Pak. Itu sih ya gue rasa. emang kan apa saham terbesar market cap kedua di Indonesia kan. Iya, Nah, terus pas 2020 tuh pas sudah mulai ada outbreak corona segala macam, nah itu kan dia bagi dividen tuh langsung dihajar habis-habisan saham BRI-nya. Langsung gap down. Iya. Jadi kisah 2019 nggak terulang kembali di 2020. Nah ya ini beda cerita. Ya bisa dibilang juga beda cerita. Ya betul, kan? beda cerita juga. Cuman kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia baginya bulan Juni kan. April, ya. BCTM, PTBA. Ini udah ibaratnya tuh Februari ya. Malah pasar tuh waktu itu lagi rebound ya, iya nggak sih? Iya kan? Bank BRI? Enggak, maksudnya pasar saham secara keseluruhan kan lagi rebound. Februari? Tapi mereka enggak, maksud gue pas di bulan Juni. Pasti BCTM, ITMG, sama apa? PTBA itu bagi dividen kan di bulan Juni ya. Tapi kan meskipun marketnya lagi rebound, tetap aja dia turun. Kalau si BRI ya emang pasarnya waktu itu lagi kebetulan mau turun dan momentumnya bagi dividen. Jadi sekalian dihancurin sekalian harga sahamnya. Nah, kemudian Astra. Astra emang nih bagi dividen dia turun. Tapi ini sideways. Nggak gerak. Nggak gerak. Kemudian malah bisa naik malahan dia. Kemudian ini sahamnya sekarang malah sideways habis bagi dividen. Jadi apa ya? Tergantung saham dan dividen yield dari saham tersebut sih bisa dikatakan. Kemudian ini BCA biasanya bagi dividen ya turun terus naik lagi. Ini malah dibeli naik lagi. Tapi ini turun sih. Jadi gue rasa nggak semua saham apa istilahnya elastis terhadap dividen gitu dipengaruhi. Ya betul. Jadi belum tentu si saham itu pas ex-date langsung jatuh harganya, enggak. Tergantung dari si saham itu bagi dividen yield-nya berapa, terus tergantung dari sahamnya itu termasuk yang big caps atau enggak. Itu semua faktor-faktor itu yang mempengaruhi gitu loh. Jadi enggak selamanya saham perusahaan besar bagi dividen besokannya langsung masih naik. Ya, bisa juga sahamnya turun kalau pasarnya memang nggak mendukung. Tapi bisa juga tetap terus naik. Contohnya kan BCA, terus ada Astra, malah sideways nggak jatuh gitu maksudnya harganya. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi dari si perusahaan tersebut. Cuman paling yang BCTM aja yang kalau menurut gua patternnya agak lebih sering berulang itu BCTM. Pokoknya dia habis kumdet udah turun. Kalau BCTM. Iya, BCTM paling parah BCTM sih ya kalau kita lihat-lihat sebenarnya. Parah apanya nih? Turunnya ya, kalau parah turunnya maksudnya. Nah, kemudian bentar. Market preview gimana nih? Gue belum bikin chart lagi. Bentar ya. Santai, Pak. Sambil live aja kita. Sambil live aja. Kita sih sekarang masih di berapa sih? Belum 5.000 lagi kan masih 4.900 atau 4.800 ya? Apaan? Saat ini ISG. ISG tuh di 49-an masih. Malah gue belum ngeliat lagi hari ini. Belum? Iya. Sibuk banget apa? Iya nih Pak. Ada project. Ada project ya. Akhirnya ya. Akhirnya ya. Iya sih. Akhirnya ada project juga. Biar jalan lah perusahaan. Biar nggak kabur Pak investornya. Iya. Masa kagak ada project perusahaan? Aduh. Iyalah bro. Terkabur. Corona sih corona ya. Tapi susah sih memang sekarang ya, gila. Ya emang susah. Lu mau kayak gimana susah. Tapi at least lu usaha lah. Ya berusaha. Ya, kan? Ya. Tapi at least lu usaha lah. Ini mempengaruhi bisnisnya banget juga gitu, harga ininya lah, harga jualnya lah. Itu. Iya. Sama
ya udah jelas lah orang sekarang Ya mana ada mikir-mikir lah orang ya. naruh duit Iya, gimana ya, mikir lah dia pasti mikir. mikir Lagi ulang lah. susah begini. Tadinya Iya. mau taruh duit di buat invest di mana sekarang ya tar dulu dong gitu. Ini buat Iyalah, buat nanti dulu. operasional gue dulu nih ibaratnya ya kalau perusahaan ya kayak apa sih istilahnya, yang fix cost-nya aja dulu gitu, boro-boro Yo, buat capex apa segala macam, orang perusahaan juga mikir-mikir ya. mm, Nah, oke lanjut aja ke ISG. Sekarang ISG itu di 4974. Ya, udah mau 5.000 ya kan. lagi ya. Sebenarnya ini Iya. statusnya parah sih. Iya nggak sih? Kenapa? Parah. Iya maksudnya ya begitu-begitu aja gitu. Maksudnya saya tuh ya Oh, coba tarik sideways-nya sideways parah. maksudnya. Iya maksudnya ya gitulah. Ya, kok Jadi itu kita prediksi gini juga ya, sideways ya. iya waktu itu presnya gini juga sideways. Meskipun kemarin gue sempat bilang ya mungkin ke 48 nggak nyampe-nyampe, tetap aja di 49 naik lagi 49 4.900 something naik lagi. Jadi ya begitu-begitu aja marketnya. Dan kalau misalnya lu invest saham juga, lu harus perhatikan benar-benar tuh sahamnya masih bisa naik apa enggak sih. Soalnya kalau misalnya saham modelan blue chips kita masih pegang sih, kalau misalnya megang dari kemarin-kemarin ya, dari harga rendah, ya itu sih apa masih bisa worth it sih kalau gue bilang. Cuman kalau lu udah masuk kayak sekarang-sekarang, ya sebaiknya sih nggak usah full power lah kalau gue bilang sih. Gue Soalnya juga, kalau untuk gimana? iya gue aja malah belum masuk sama sekali lagi. Lu belum masuk sama sekali lagi. Gue baru masuk waktu itu ya BR Bank Mandiri dikit banget waktu itu, cuma iseng doang. Paling untung-untung 5% lah gue ini. Sekarang Mandiri udah berapa sih? Belum. Sendiri ya. Waktu itu gue beli Bank Mandiri sih. Coba. 5.000. Iya, untung-untung 5% lah ini. Gue masuk di 5% loh. iya. Gue masuknya di 48 kali ya. 49. Oke. Sebenarnya apa ya? Gue megang ini ada PTPP. Woi. PTPP gue kemarin average-nya sekitar 870 kalau nggak salah. Kemarin sempat naik sampai 1.000 kan. 1000 ya. Hari ini sampai 1.000 lebih malah 1.035 terus turun lagi. Nah ini masalah PTPP ini dia udah ngelewatin resisten 1.000 cuman ya pullback lagi, turun lagi. Kayaknya sih harus disabarin sih saham modelan begini. Ini gue megang. Kemudian tadi saham poultry juga naiknya lumayan, Cepin naik 6.000 sekarang. Udah tembus 6.000. Oh, tapi Udah sebenarnya 6.000 lagi. Sebenarnya kemarin udah sempet ini iya, 6.300. iya, Masih 6.300, sekarang 6.000. Ya peluangnya masih lumayan sih sebenarnya. Iya. Ini kan gue udah gimana? Ini kan emang kalau gue rasa kalau di hold ini agak lama ya, masih sangat menjanjikan ini kan. Iya memang. Cepin ini. Kenapa lu apa? Cepin? Gue sempet pegang kemarin kan. Tapi gue udah jual di 5.700 Pak kalau nggak salah. Iya. Itu cuan juga ya. Gue megang dari harga berapa? Oh, dari 4.500 kok. Iyalah. Apa 4.000 tuh? Gue lupa. Yang masih gue pegang sih si Malindo Fitmel aja sih paling. Ini masih gue pegang. Ini masih gue pegang sampai sekarang. Cuman ya gini sih, dia sempat naik terus turun lagi. Jadi belum sustain kayak Coach Pen kan dia naiknya enak tuh. Sekalian dia naik tangan naik terus. Kalau si main emang agak lama dia. Lama tapi pas sekalinya naik dia persentase bisa lebih gede daripada Cepin. Iya, karena sama masih 600 harganya masih 600-an. Ya, market share-nya juga masih berapa? Nggak banyak. Market cap-nya juga masih berapa? Kalau Cepin kan udah gede banget sebenarnya market cap-nya. Nah, itu sebelahnya main tuh kayaknya menarik tuh ya. Ini Bull. Ini Bull ini kinerjanya lumayan banget di kuartal pertama 2020. Sebenarnya episode 25 ini mau bahas Bull sih, cuman karena nggak sempat kita bahas ini aja jadinya. Mungkin episode 26 atau 27 kita bahas Bull sih. Bisa ya. Karena kita bahas gimana kinerjanya si Bull ini, kenapa bisa naiknya luar biasa, kinerjanya, harga sahamnya juga lumayan naik. Bukan main sih, naik banget ini mah malah. Dari 160 ke 320. Ternyata pas gue lihat-lihat
Gue ada materi terkait bull, Pak. Nanti gue sharing deh. Oke. Sip. Jadi gimana nih ya SG? Menurut minggu depan masih sama kayak gini aja nggak? Ini kan udah pindah bulan nih, udah ganti bulan Iya, udah berarti Juli. udah semester 2 nih ya, anyway. Ya kan? Iya. Udah tutup semester 1 2020 nggak kerasa. Kalau secara statistik ISG itu di bulan Juli dari tahun 2010 sampai 2019 cuma turun 2 kali. Di 2013 sampai 2015. Sisanya selalu naik. Meskipun naiknya ada yang 0,2, ada yang 0,5, tapi naik. Bisa sih gue rasa. Gue sih, apalagi minggu depan ya. Kalau minggu depan gue justru optimis di minggu depan ini. Gitu. Minggu depan optimis. Menurut gue sih ISG itu kemungkinan di bulan Juli itu ya mungkin ke 5.200. Iya, menurut gue sih 5.200. Tapi karena statistik di Agustus tuh jeleknya luar biasa, jadi kemungkinan setelah Juli ini naik, ya Agustusnya turun kemungkinan. Iya sih, bisa juga sih. Bisa sih. Tapi iya, kalau dari bau-baunya sih ya, feeling trader kampungan gitu ya. Iya. Naik Kayaknya dulu. Iya, bisa naik sih kalau menurut gue. Gue juga mikir gitu sih. Kayak ini kalau yang kuning itu apa sih bro? Yang garis kuning? Itu dia EMA 100, EMA 100. Sekarang EMA 50-nya kan udah di atas EMA 20 udah di atas EMA 50. Ya berarti kalau misalnya bullish kan EMA 20 di atas EMA 50, 100, 200. Itu bullish tuh tandanya tuh udah super bullish kok kayak gitu. Ini kan masih belum nih. Tapi ya tinggal nunggu yang biru motong yang kuning ya. Betul. Jadi prediksi gue sama Julio minggu depan ISG masih kembali apresiasi. Melanjutkan penguatannya, apresiasi. Dan mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Boleh. Iyalah. Oke, mungkin itu aja dari Rakyat Kapitalis di episode ke-25. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kita di Rakyat Kapitalis. Jangan lupa follow Twitter kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Kalau ada pertanyaan bisa DM kita juga atau mention ke kita juga di Twitter atau kirim pertanyaan di email rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan sekarang udah ada di Kurio. Itu platform kita yang paling baru di Kurio. Kalian bisa dengerin podcast kita di sana juga. Gua Farhan, Julio pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Bye-bye. Bye.